Petualangan kami menyusuri Teluk Sulaiman yang merupakan surga tersembunyi di Kalimantan Timur. Dari muara penyu yang tenang, taman mangrove yang rimbun, hingga keunikan blue mangrove yang langka, setiap sudutnya menawarkan pengalaman yang sulit dilupakan. Ditambah pesona Si Gending besar yang hangat dan penuh cerita. Tempat ini bukan sekedar destinasi, tapi juga ruang untuk menyatu dengan alam dan belajar dari kehidupan pesisir. Inilah daya tarik ujung hidung Pulau Kalimantan. Selamat datang di Teluk Sulaiman. Selamat pagi. Semalam saya bermalam di Serenity by the Sea. Ini merupakan penginapan baru di area Kalimantan Timur, khususnya di daerah Biduk-Biduk. Tapi ini di kawasan ujung hidung Pulau Kalimantan. Kita sekarang lagi mau perjalanan dari Serenity by the Sea karena pagi ini kita tidak punya banyak waktu. Semalam kita masuk juga udah sore. Akhirnya pagi ini dari Teluk Sumbang, ya Teluk Sumbang di Serenity by the Sea, kita menuju ke Teluk Sulaiman. Di sana ada mangrove. Kita akan explore mangrove dan sekitarnya, kemungkinan sampai siang. Dan perjalanan dari Teluk Sumbang itu kurang lebih 40 menit sampai ke Teluk Sulaiman. Ya, ini jalan sama kayak kemarin, aspal tapi kanan kiri masih hutan. Nggak tahu ya di sebelah hutannya itu ada apa. Kita lihat nanti kalau kita bisa lihat. Masih di wilayah Biduk-Biduk, Kalimantan Timur. Kami melanjutkan petualangan ke salah satu teluk yang tenang dan belum banyak terjamah, Teluk Sulaiman. Tempat ini seperti halaman belakang, surga yang tersembunyi. Jaraknya tak terlalu jauh dari pusat desa, tapi suasananya langsung berubah begitu sampai di sini. Lebih sunyi, lebih alami, lebih damai. Mangrove, baru kemudian kita ke Danau Sisipan, tempat penyu ya, atau kalau nama lokalnya Muara Sisipan, tapi di sana tempat penyu. Kemudian diperkirakan jam 11 kita keluar dari Danau Penyu itu, kemudian ke Si Gending besar yang mau snorkeling bisa siapkan alat snorkeling dan kita akan piknik di situ ya. Muntah, bukan bocor, muntah. Ini apa? Kawasan Muara Si Gending. Itu mic-nya di sana. Kita ngindar, banyak kita yang diambil. Setelah mengikuti safety briefing, kami berjalan melewati jembatan kayu menuju dermaga kecil yang sudah ada barisan perahu tradisional dan siap mengantar kami menuju kawasan hutan lindung Si Gending. Sandung bro. Bencerin FM. Kita berada di Teluk Sulaiman. Jadi kawan-kawan se-Indonesia Raya, jangan lupa kalau mampir ke Kalimantan Timur wajib ke Teluk Sulaiman. Jadi ada surga tersembunyi juga yang lain seperti Labuan Cermin. You gotta slow down, look around you, son. Today is just today and not tomorrow. Teluk ini dikenal dengan air lautnya yang jernih, bergradasi biru kehijauan, dengan pasir putih yang lembut, dan barisan hutan bakau di kejauhan. Di sini, waktu seolah melambat. Angin laut yang sejuk, suara ombak kecil yang bersahutan, dan lanskap yang masih sangat alami membuat siapapun betah berlama-lama. Easy now, you gotta get going. Easy now. Teluk Sulaiman juga menjadi salah satu spot yang sering digunakan warga lokal. Tidak ada keramaian wisata,
hanya alam dan ketenangan. Tempat ini bukan hanya indah, tapi juga menyimpan kearifan lokal yang dijaga oleh penduduk sekitar. So you can be deserving of the rest that you are given. Teluk Sulaiman adalah hadiah di akhir hari yang panjang. Tempat sempurna untuk duduk diam, menyerap keindahan, dan merenung. Bahwa kadang dalam perjalanan yang paling berkesan bukan yang paling ramai, tapi yang paling jujur dan apa adanya. Teluk buaya, iya ya, bener nggak? Apa sih namanya kalong buaya apa ya? Tadi namanya teluk buaya. Ya, sungai buaya. Sungai namanya. Ulang. Oke kak. Kita sudah ada di Sungai Buaya. Apakah ada buaya? Kita lihat ya. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada hiruk pikuk. Yang terdengar hanyalah gesekan daun-daun bakau, suara burung-burung kecil, dan ombak yang berbisik pelan dari gesekan air dan akar yang terlihat besar. Tempat ini terasa seperti ruang perantara antara daratan dan lautan, antara ketenangan dan kehidupan yang terus bergerak. Masya Allah, tabarakallah. La ilaha illallah. Wala quwata illa. Tolong bantu didorong. Pegang kita. Oh. Mangrove bukan sekedar pohon yang tumbuh di tepi laut. Ia adalah penjaga garis pantai, penahan abrasi, rumah bagi ribuan makhluk laut kecil, dan filter alami bagi air dan udara. Akar-akarnya yang kokoh menyaring lumpur, memberikan tempat bertelur bagi ikan, dan menjadi benteng saat gelombang datang. Taman mangrove. Di sini kita bisa lihat beberapa jenis mangrove. Ini di sini mangrove apa aja, Mas? Ada Rhizopora, ada blue guera. Yang menarik, taman ini dikelola oleh masyarakat lokal. Mereka sadar bahwa keberadaan mangrove adalah warisan yang tak ternilai. Edukasi dilakukan secara perlahan lewat wisata, lewat cerita, dan lewat contoh nyata bagaimana hidup berdampingan dengan alam. Di sela-sela menikmati taman mangrove ini, kami semua melakukan terapi yang disebut Shinrin-yoku. Secara harfiah, berarti mandi hutan, yang merupakan praktik relaksasi terapeutik dari Jepang, di mana seseorang menghabiskan waktu di hutan atau alam secara sadar menggunakan kelima indera: pendengaran, penciuman, penglihatan, perabaan, dan dalam arti tertentu sensasi menyeruput udara segar untuk terhubung dengan alam dan menenangkan pikiran. Biasanya dia nyempil satu-satu, nyempil di antara Rhizopora, nyempil di antara Avicennia. Bergera di Indonesia ada 3 jenis. Saya pribadi merasa berada di tengah taman mangrove ini seperti diingatkan kembali bahwa perjalanan bukan hanya tentang tempat yang kita datangi, tapi juga tentang bagaimana kita belajar dari alam. Tentang bagaimana satu pohon bisa menyelamatkan pantai,
tentang bagaimana akar yang diam bisa menyokong kehidupan yang begitu luas. Ada yang apa namanya? Ada rhizopora. Iya, rhizopora sama ada yang seperti apel tapi kami belum tahu. Itu sonera. Itu Alba ya. Dia kayak apel. poli. Apa namanya? Bogem. Apa bogem? Kami belum tahu namanya itu. Silocarpus. Silocarpus. Itu buahnya bulat. Bulat. Kayak apa? Kayak dia bentuknya kayak apel. Iya. Itu belum kami tahu namanya apa. Yang tadi ya? Ya, kami hanya taunya di sini. Kami namakan apel. Karena bentuknya kayak apel. Gampang ya. Iya, paling gampang. Dan di tempat sesederhana ini, yang jauh dari keramaian, tersembunyi di sudut Kalimantan Timur, saya merasa begitu dekat dengan esensi dari perjalanan, melihat, memahami, dan menghargai. Taman Mangrove Teluk Sulaiman bukan hanya tempat singgah dalam perjalanan kami. Ia adalah pelajaran. Ia adalah nafas panjang dari hutan pesisir Kalimantan yang terus ingin hidup dan terus ingin kita jaga. Perjalanan saya di wilayah pesisir Kalimantan Timur terus membawa kejutan yang tak pernah saya duga sebelumnya. Kali ini, tiba di sebuah tempat yang mungkin belum banyak dikenal oleh para pelancong, Muara Penyu, yang berada di kawasan Teluk Sulaiman, Biduk-Biduk, Kabupaten Berau. Nama Muara Penyu bukan sekedar nama cantik yang diberikan. Disinilah, pada musim-musim tertentu, penyu-penyu hijau dan penyu sisi sering terlihat naik ke darat untuk bertelur. Muara ini menjadi bagian dari habitat penting bagi siklus hidup hewan yang sudah ada sejak zaman purba ini. Kenapa, Mas? Saat tiba, suasana langsung menyambut dengan ketenangan. Di satu sisi, hamparan hutan mangrove membentang seperti penjaga alami garis pantai. Di sisi lain, air payau yang mengalir perlahan dari muara menuju laut membentuk lanskap yang sangat fotogenik, tapi juga menyimpan banyak cerita ekologis. Jangan ditelan, Mbak ya. Mau pakai air laut. Dingin. Pakai pupur. Dingin. Pakai pupur dingin. Iya lagi kayak pilus. Itu jadi makan. Ada air kan? Pakai air ini. Air putih boleh. Jangan pakai air anu. Air salah ya. Situ nah, itu tuh. Jangan air laut. Dekat-dekat ke sana. Ya, Alba. Ini bikinan Itu dari masyarakat. inisiasi masyarakat. Masyarakat sekitar sini. Terinspirasi dari Alam yang masih bekerja sesuai ritmenya, masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam, dan momen-momen sunyi yang menyadarkan kita bahwa kita adalah bagian kecil dari ekosistem yang besar. Wih, kenapa rek kuning-kuning? Iki sing mari dipicit mambengi ta? Sampai foto aji. Salah satu momen yang paling tak terlupakan dari perjalanan ini akhirnya terjadi di Muara Penyu, Teluk Sulaiman. Saat kami sedang menyusuri aliran air yang tenang dengan perahu kecil, tiba-tiba seekor penyu muncul ke permukaan. Hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat kami semua terdiam, kagum, takjub, seperti sedang menyaksikan makhluk legenda dari dunia bawah laut yang datang hanya untuk menyapa. Penyu itu berenang perlahan,
tenang, nyaris seperti menari di antara pantulan cahaya matahari dan bayangan pohon mangrove. Ini adalah habitat alaminya, tempat di mana penyu-penyu seperti ini sering datang untuk mencari makan atau bahkan bertelur ketika musimnya tiba. Biasa orang bilang muara sisipan, tapi untuk paket kita namakan ini adalah muara penyu, karena memang di sini tempatnya para penyu bermain. Tapi lebih khusus penyu ini ada pada baik pagi maupun sore pada saat itu pasang lagi puncak pasangnya. Kayu biasa naik di rakit itu. Wah, Kadang kita sampai tapi enggak juga. Karena sumber makanannya di sini masih. Penampakan seperti ini adalah bukti bahwa muara penyu masih terjaga dengan baik. Ekosistemnya masih hidup. Dan momen ini menjadi pengingat betapa pentingnya peran kita untuk menjaga kawasan seperti ini tetap lestari, supaya penyu-penyu ini terus punya rumah dan generasi berikutnya masih bisa merasakan pengalaman yang sama, bertemu dengan penyu di tengah alam Kalimantan Timur. Di tempat seperti ini, saya menyadari bahwa menjadi seorang pejalan bukan hanya soal menjelajah, tapi juga belajar. Belajar menghargai alam, memahami cara kerjanya, dan yang paling penting, ikut menjaga agar semua ini tetap ada untuk generasi berikutnya. Dan muara penyu akan selalu saya ingat sebagai salah satu titik sunyi yang paling berarti dalam perjalanan saya di Kalimantan Timur. Ada lagi yang buahnya bulat. Iya, yang Tapi Soneransia itu asam tapi bisa jadi jus juga tuh. Pidada. Ya. Nah, itu Soneransia pidada namanya. oh iya, pidada. Di antara rimbunnya pepohonan dan tenangnya aliran sungai di Teluk Sulaiman, tersembunyi sebuah kawasan hutan lindung yang masih sangat alami, hutan lindung Sigending. Tempat ini bukan hanya menyuguhkan pemandangan hutan tropis Kalimantan yang masih asli, tapi juga menjadi rumah bagi salah satu primata endemik Indonesia yang semakin langka, yaitu bekantan. Dari kejauhan, tempat ini tampak seperti pertemuan antara laut dan hutan. Di satu sisi, lautan terbentang luas. Di sisi lain, hijaunya pepohonan tropis menyambut siapapun yang datang. Sigending Besar adalah bagian dari kawasan lindung yang masih alami, dengan ekosistem yang kaya dan lingkungan yang tenang. Tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada bangunan beton, hanya suara alam dan desir angin dari pantai. Yang membuat Sigending Besar begitu istimewa adalah nuansanya yang benar-benar alami. Disinilah kita bisa melihat bagaimana alam bekerja tanpa intervensi manusia. Pepohonan tumbuh dengan bebas, satwa liar hidup dengan tenang, dan ekosistem berjalan sebagaimana mestinya. Halo semuanya, sekarang kita lagi ada di Sigending Besar. Di sini kita mau bakar-bakar ikan. Makan siang bersama. Tapi bukan sembarang makan siang. Kali ini kami disuguhi sajian khas dari tanah timur Kalimantan. Ada buras, makanan tradisional yang bentuknya sekilas mirip lontong. Tapi yang membedakan adalah rasanya. Lalu ada yang unik, pisang rokdo, sejenis pisang lokal yang teksturnya padat dan manis alami. Pisang ini biasanya dimakan sebagai pendamping atau pencuci mulut. Tak ketinggalan menu yang cukup langka, telur penyu. Diolah oleh masyarakat setempat, dikenal dengan sebutan masakan bandar. Menu ini hanya disajikan pada momen tertentu dan dengan izin khusus. Dan yang paling memikat lidah adalah lawar, hidangan khas yang menggunakan ikan seribu yang diolah mentah-mentah, dicampur dengan kelapa muda,
irisan belimbing wuluh, perasan jeruk, bawang, dan cabai. Itu bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini kayak mochi ya, mochi orang Mandar. Kimochi. Aku sih ya. Ngarah. Telur penyu, tuh ada yang mau tuh. Mochinya kak, mochinya bang. Kalau beruntung isinya kulkas. Kayak apa ya ini ya? Klepon. Tapi Dalamnya klepon, luarnya mochi kan. kalau klepon kan iya. Di tempat seperti inilah kita bisa merasakan esensi dari perjalanan. Sederhana, otentik, dan membumi. Di tengah kebersamaan ini, saya merasa makin yakin bahwa setiap perjalanan selalu punya rasa. Dan di Si Gending Besar, rasanya adalah rumah. Namanya Rodong. Nah, ini asli dari Sulawesi Barat. Kalau ini burasa. Nah, ini mirip lontong tapi dia masaknya nasi beras pakai santan. Kalau ini gimana? Ini pakai santan. Kalau ini samosa makanan India, nggak tahu nyampe sini gimana ceritanya nih. Terus ini beda apa namanya Mas yang dipakai? Ah, ini natural skin block, natural sunblock. Terbuat dari beras, campur kunyit sama campuran rempah-rempah dari mangrove. Kayaknya mantap nih. Iya. Sambalnya Balelo ini kerang ya Bu ya? Iya. cobain pakai balelo kerang. Ini pisang ya, pisang. Pakai kelapa tapi pakai. Selesai makan siang, suasana makin akrab. Kami berdiskusi bersama para pelaku wisata lokal. Mereka yang menjaga dan mengembangkan pariwisata Teluk Sulaiman dari dalam. Masukan demi masukan mengalir dari hasil uji coba paket wisata di kawasan hutan lindung Si Gending. Sebagai langkah awal untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan pengalaman wisata di sini. Si Gending Besar bukan hanya tentang alam yang masih terjaga atau makanan khas yang kaya rasa, tapi tentang kehangatan, kebersamaan, dan jejak rasa yang membuat setiap langkah terasa dekat. Dekat dengan akar dan dekat dengan hati. Setelah susur mangrove di Teluk Sulaiman, jadi di Teluk Sulaiman itu ada mangrove, biasa orang-orang nyebutnya blue mangrove, dan ternyata itu tidak banyak di Indonesia. Di dalamnya itu ada beberapa spot yang menarik. Ada taman mangrove, terus ada selo buaya, terus ada muara penyu. Nah, akhirnya kegiatan kita siang tadi ditutup dengan makan siang di Si Gending Besar. Menarik karena ada bapak dan ibu dari masyarakat lokal yang menyediakan itu semua, sekaligus membantu perjalanan ini berjalan sebagaimana mestinya. Jadi sekarang kita sedang menuju ke Teluk Sulaiman untuk melanjutkan perjalanan menuju Tanjung Redep seperti kemarin. Jadi buat kalian yang ingin ke Kalimantan Timur, apalagi pergi menuju ke ujung hidung Pulau Kalimantan, bisa mampir, wajib mampir ke Teluk Sulaiman, karena ini bisa jadi alternatif untuk kalian yang suka laut terutama, apalagi ada blue mangrove. Dan saya pastikan kalian semua akan suka ketika kalian mampir ke Teluk Sulaiman dan menikmati isi destinasi yang ada di dalamnya. Kita lanjut ke Teluk Sulaiman dulu ya. Welcome to the sexy nose of Borneo. 78,8 masih di Tanjung Sulaiman FM. Oh ya, udah ganti radio kita. Kita bisa lihat ada bekantan dan di belakang saya. Bang Buset. Ini ada siapa sini Bang Buset? Om Buset, anak didiknya dari Kalimantan nih. Ngacak-ngacak Kalimantan yang Buset. Setelah diskusi bersama warga tentang pengalaman wisata
dan harapan ke depan, kami kembali ke dermaga Teluk Sulaiman untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Sesampainya di Teluk Sulaiman, kita dikejutkan dengan beberapa teman yang sedang ulang tahun, dan langsung 3 orang berbarengan. Karena sudah disiapkan kue untuk surprise mereka, jadi kita merayakan dulu sambil lalu mendoakan yang terbaik untuk mereka bertiga yang sedang bertambah umurnya. Kita bertiga mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, sukses terus, selalu dijaga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Balik lagi ke Berau bersama kita di bayan pertama. Amin. Oke. Kata-kata hari ini. Kata-kata dulu. Pak Bera. Udah tadi. Siap lilin bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Perjalanan darat dimulai. Konvoi beberapa mobil menyusuri jalur panjang Kalimantan Timur. Meski perjalanan ini memakan waktu cukup lama, ada keasikan tersendiri saat menembus jantung daratan Kalimantan. Tiap kilometer adalah potongan cerita, dan tiap tikungan menyimpan lanskap baru. Menuju Tanjung Redep, kami tidak hanya berpindah tempat, tapi juga membawa pulang pengalaman dari sudut-sudut Kalimantan. Sebelumnya saya makasih untuk kebersamaannya teman-teman semuanya satu yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Kita mulai dari kita datang sampai dengan hari ini, insya Allah besok kita kembali pulang ke rumah masing-masing atau destinasi berikutnya. Kita sama-sama energinya nyatu, alhamdulillah diberikan kelancaran. Kita semua alhamdulillah diberikan keselamatan, keamanan, dan yang paling penting tuh walaupun capek, kita thank you untuk teman-teman dari Yekan dan juga Jekon, teman-teman TO. Saya ketemu saudara-saudara baru di sini. Saya berjanji untuk datang ke satu-satu, ya, sama apa tuh? Oh ini orang Kalimantan palsu. Saya sudah ngomong pakai bahasa Kalimantan, ternyata dia satu rumpun sama saya dari Jawa, orang palsu gitu. Janji akan mendatanginya, terus Cakmat juga dan yang lainnya. Insya Allah kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik lagi, kita bisa menyatukan energi yang lebih kompak lagi untuk memberikan dampak yang lebih baik untuk pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Terima kasih Bang Imran, Yekan, Pak Khairul, Indekon, Pak Ari semuanya. Dan yang jelas malam ini kawan-kawan kita makan enak karena di traktir yang ulang tahun Tama. Malam ini menandai akhir dari perjalanan eksplorasi kami di Kalimantan Timur. 3 hari penuh petualangan, cerita, dan pengalaman yang tak hanya mengisi kamera, tapi juga hati. Di momen terakhir ini, kami duduk bersama, berbagi kesan, pesan, dan harapan. Setiap orang punya cerita, dan semuanya punya makna. Dari danau dua rasa di Labuan Cermin, hijaunya mangrove Teluk Sulaiman, hingga hangatnya sambutan masyarakat lokal, semuanya membentuk satu rangkaian perjalanan yang utuh. Lebih dari sekedar jalan-jalan, perjalanan ini membuka mata tentang pentingnya menjaga alam dan budaya. Karena pariwisata bukan hanya tentang datang dan melihat, tapi juga tentang terlibat dan meninggalkan dampak yang baik. Semoga langkah kecil ini jadi bagian dari gerakan besar untuk pariwisata yang berkelanjutan, yang menghormati alam, dan menghidupkan kembali kearifan lokal. Perjalanan ini mungkin telah selesai. Kini saatnya saya kembali pulang menuju Jawa Timur. Setiap destinasi membawa pelajaran. Setiap pertemuan memberi makna. Terima kasih Kalimantan Timur untuk sambutan hangat dan keindahan yang luar biasa.